warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila BT Safarudin dengan NIM D1B120-153 kelas C Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megareski Makassar. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah farmasetika dasar. Di sini saya akan menjelaskan terkait sediaan semi-solid. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu farmasetika dasar. Nah, kata farmasetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon, yang artinya adalah medika atau obat. Nah, jadi farmasetika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang resep, bahasa Latin, dosis, hingga metode pengerjaan atau pembuatan sediaan farmasi. Sediaan semi-solid itu sendiri adalah sediaan setengah padat yang dibuat untuk tujuan pengobatan topikal melalui kulit. Macam-macam sediaan semi-solid. Ada salep, krim, pasta, gel, dan lotion. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu salep. Salep atau unguenta adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Peraturan pembuatan salep. Yang pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Yang kedua, bahan-bahan yang larut dalam air, tidak ada peraturan lain, dilarutkan terlebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang dipergunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis salepnya. Nah, yang ketiga, bahan-bahan yang sukar larut atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan lebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Nah, yang keempat, salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur, penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Persyaratan salep. Yang pertama, pemberian tidak boleh berbau tengik. Yang kedua, kadar, kecuali dinyatakan lain, dan untuk salep yang mengandung obat keras atau obat narkotik, kadar bahan obat adalah 10%. Yang ketiga, dasar salep kecuali dinyatakan lain. Sebagai bahan dasar salep atau basis salep digunakan vaselin putih atau vaselin album, tergantung dari sifat bahan obat dan tujuan pemakaian salep. Yang keempat, homogenitas. Jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. Nah, yang terakhir, penandaan. Pada etiket harus tertera obat luar. Jenis-jenis berdasarkan dasar salep. Yang pertama ada salep hidrofobik, yaitu salep yang tidak suka air atau salep dengan dasar salep berlemak tidak dapat dicuci dengan air, misalnya campuran lemak-lemak, minyak lemak, dan malam. Yang kedua, salep hidrofilik, salep yang suka air atau kuat menarik air, biasanya dasar salep tipe minyak dalam air. Adapun kualitas dasar salep, yaitu stabil, lunak, homogen, mudah dipakai, dasar salep yang cocok dan dapat terdistribusi secara merata. Sediaan semi-solid selanjutnya ada krim. Nah, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim juga didefinisikan sebagai cairan kental atau emulsi setengah padat, baik bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Krim biasanya digunakan sebagai emulien atau pemakaian obat pada kulit. Ada dua tipe krim. Yang pertama tipe minyak dalam air atau disingkat MA. Tipe krim minyak dalam air merupakan krim yang fase luarnya air, jadi mudah dicuci dengan air atau tidak lengket atau meninggalkan noda pada pakaian, contohnya finishing cream. Yang kedua tipe air dalam minyak atau disingkat dengan AM. Tipe krim air dalam minyak ini merupakan krim dengan fase luarnya minyak, tidak mudah dicuci dengan meninggalkan noda atau lengket pada pakaian, serta tidak mudah mengering, contohnya cool cream. Adapun formula sediaan krim zat berkhasiat, fase berminyak, fase air,
pengemulsi, dan zat tambahan. Sifat dasar krim yang ideal tercampur dengan baik dengan bahan obat, stabil dalam penyimpanan, mudah dicuci dengan air, mudah melepaskan bahan obat, mudah diformulasikan, reaksi netral, tidak merangsang kulit, dan di dalam sediaan secara fisik cukup halus dan kental. Adapun pembuatan krim secara umum, yang pertama, fase atau bagian lemaknya dilelehkan di atas water bath. Fase atau bagian yang larut dalam air dicampur dengan air panas. Kedua, bagian di atas dicampur dan digerus dalam lumpang panas sampai terbentuk basis krim. Fase lemak dan fase air dipanaskan perlahan-lahan sampai terbentuk larutan sabun. Kemudian digerus lagi dalam lumpang panas sampai terbentuk massa krim. Cara ini dilakukan untuk krim dengan kadar lemak tinggi. Zat yang larut dalam air ditambah 30% air dan zat fase lemak diletakkan bersama-sama. Kemudian tambahkan air panas dengan jumlah yang sama, gerus homogen. Tambahkan fase lemak, gerus sampai menyatu, dan terakhir sisa air. Cara ini digunakan untuk krim dengan minyak tumbuh-tumbuhan. Keuntungan sediaan krim: mudah menyebar rata, praktis, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe minyak dalam air. Cara kerja langsung pada jaringan setempat, tidak lengket. Bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun sehingga pengaruh absorpsi biasanya tidak diketahui pasien. Aman digunakan juga dewasa maupun anak-anak dan memberikan rasa dingin, terutama pada tipe air dalam minyak. Nah, adapun kekurangan sediaan krim itu sendiri: mudah kering dan mudah rusak, susah dalam pembuatannya, mudah lengket, mudah pecah, dan pembuatannya harus secara aseptik. Sediaan semi solid selanjutnya ada gel. Gel di sini merupakan sediaan semi padat yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Formulasi gel membutuhkan senyawa gelling agent sebagai bahan pembentuk gel. Adapun teknik pembuatan gel yaitu metode yang pertama, metode pencampuran. Sediaan gel dengan bahan obat larut dalam air atau minyak, maka dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian larutan tersebut ditambahkan ke dalam bahan pembawa bagian per bagian sambil diaduk sampai homogen. Bahan obat tidak larut, maka partikel bahan obat harus dihaluskan dan kemudian disuspensikan bahan pembawa. Yang kedua, metode peleburan. Nah, metode peleburan dilakukan dengan meleburkan atau memanaskan semua atau beberapa komponen dari formula. Kemudian basis sambil didinginkan dan terus diaduk. Apabila terdapat komponen yang labil terhadap panas, maka komponen tersebut ditambahkan pada saat campuran komponen yang dileburkan sudah mencapai suhu yang cukup rendah atau suhu kamar. Adapun syarat gel yaitu homogen, memiliki viskositas tinggi, memiliki daya lekat tinggi, mudah merata bila dioleskan, mudah dicuci dengan air, memberikan rasa lembut saat digunakan. Keuntungan gel: yang pertama, efek dingin pada kulit jika digunakan, penampilan sediaan yang jernih dan elegan pada pemakaian di kulit setelah kering, meninggalkan film tembus pandang, mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, dan kemampuan penyebarannya pada kulit baik. Adapun kelemahan gel yaitu harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel jernih pada berbagai perubahan temperatur. Gel itu mudah digunakan. Yang kedua, gel sangat mudah hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat juga menyebabkan iritasi dan harganya juga lebih mahal. Sediaan semi-solid selanjutnya ada pasta. Sediaan semi-solid pasta yaitu sediaan yang bermassa lembek yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Pasta ini serupa dengan salep, hanya berbeda dalam konsistensinya, yaitu bukan padatan lebih dari 50% dan kegunaannya, misalnya pasta zinci oleosa. Bahan dasar pasta itu sendiri ada vaselin, lanolin, adeflanae, ungguentum simpex, minyak lemak, dan parafin liquid.
Nah, ada dua kelompok utama pasta. Yang pertama, kelompok pasta yang dibuat dari gel fase tunggal mengandung air. Contohnya pasta natrium karbosimetri selulosa. Yang kedua, kelompok pasta berlemak. Contohnya pasta zinc oksida. Adapun penggolongan pasta, yang pertama ada pasta berlemak. Yaitu suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Sebagian bahan dasar salep digunakan yang itu vaselin, parafin cair, bahan tidak berlemak seperti glycerinum, mucilage atau sabun dan digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Yang kedua pasta kering. Suatu pasta bebas lemak mengandung 60% zat padat atau serbuk. Yang ketiga ada pasta pendingin, merupakan campuran serbuk, minyak lemak, dan cairan berair, dikenal dengan salep 3 darah. Yang keempat ada pasta gigi, digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir agar memperoleh efek lokal, misalnya pasta gigi triamisonolon acetonida. Nah, sediaan semisolid yang terakhir ada lotion. Lotion dapat didefinisikan juga sebagai krim encer. Lotion juga merupakan emulsi, tetapi kandungan lilin dan minyaknya lebih rendah dibandingkan krim. Ini menyebabkan lotion lebih encer dan kurang berminyak. Lotion memberikan rasa nyaman dan baik pada kulit. Sebagai emulsi, lotion memiliki banyak kesulitan dalam pembuatannya, seperti layaknya krim. Tetapi lotion lebih mudah dibuat dibandingkan krim karena lebih encer dan waktu pemanasan dan pendinginannya juga lebih singkat. Nah, macam-macam lotion. Lotion dapat berbentuk solution, lotion juga dapat berbentuk suspensi, dan lotion dapat berbentuk emulsi. Keunggulan dari lotion itu mudah dicuci dengan air, pemakaian yang cepat dan merata pada kulit, daya sebar dan penetrasinya cukup tinggi, tidak memberikan rasa berminyak, memberikan efek sejuk, dan dosis yang digunakan lebih rendah dan kerja sistemnya juga rendah. Dan adapun kekurangan lotion itu sendiri, penyimpanan lotion tidak tahan lama dan beresiko alergi. Adapun komponen penyusun lotion itu ada pelembab, pengemulsi, bahan pengisi, pembersih, bahan aktif, pelarut, pewangi, dan pengawet. Itulah materi sediaan semisolid yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.